Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Trio akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 24343117 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 24343120. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amanullah dengan NIM 24343119. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ChatGPT atau AI. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Fikri Amanullah. Silakan. Materi yang pertama yaitu apa itu ChatGPT. ChatGPT adalah model kecerdasan buatan berbasis Large Language Model atau LLM yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. ChatGPT dapat menjawab pertanyaan, membuat konten, membantu belajar, menulis, menganalisis data, serta menjalankan berbagai tugas berbasis bahasa. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan ChatGPT. Fungsi ChatGPT yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan dan menjelaskan konsep. Yang kedua, membuat teks yaitu berupa laporan, artikel, PowerPoint, skrip, dan konten lainnya. Yang ketiga yaitu membantu coding seperti debugging, menulis kode, dan memahami error. Yang keempat yaitu menyediakan ide kreatif seperti slogan, gambar, prompt, atau cerita. Yang kelima yaitu membantu dalam pendidikan seperti ringkasan materi, latihan soal, dan penjelasan. Yang keenam yaitu membantu dalam produktivitas seperti perencanaan, analisis, dan manajemen waktu. Tujuan ChatGPT yang pertama yaitu membantu manusia memahami informasi dengan lebih mudah. Yang kedua, menyediakan jawaban dan solusi yang akurat dan relevan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas manusia. Yang keempat, membantu pemecahan masalah. Yang kelima, menjadi alat bantu kreativitas. Dan yang keenam yaitu mempermudah interaksi manusia dengan teknologi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Fikri. Silakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Muhammad Fikri Amanullah, yaitu cara kerja GPT. Di sini GPT mempunyai cara kerja yaitu yang pertama, GPT bekerja dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data atau training. Nomor 2, menggunakan model bahasa atau language model, terus memahami input pengguna atau natural language understanding. Nomor 4, memprediksi jawaban atau natural language generation. Nomor 5, menggunakan reinforcement learning atau RLAIF atau RLHF. Yang keenam, menjalankan percakapan secara real time. Proses kerja GPT. Di sini jenis data yang diolah GPT yaitu berupa data teks publik. Yang kedua, data bahasa atau language patterns. Yang ketiga, data input dari pengguna. Ada data yang ditokenisasi, data penilaian atau feedback, dan data non pribadi yang diinginkan. Dan data apa saja yang diolah GPT yaitu yang pertama, bisa berupa teks atau pertanyaan yang dikirim oleh pengguna. Yang kedua, bisa berupa paragraf, dokumen, atau materi yang diminta untuk dijelaskan. Dan yang ketiga, instruksi atau konteks percakapan. Yang keempat, potongan kode atau error yang diberikan oleh pengguna. Yang kelima, contoh data atau konten kreatif yang dikirim oleh pengguna.
Yang keenam, umpan balik pengguna. Baik, mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya Muhammad Fikri. Di sini ada penggunaan ChatGPT AI, contoh penggunaannya. Di sini saya minta kepada ChatGPT untuk membuatkan kode bahasa Python dengan proses aritmatika. Seperti yang dapat teman-teman lihat sini, ini adalah contoh yang pertama. Dan yang contoh keduanya, seperti yang bisa teman-teman lihat, tutor move on atau bos. Di sini ChatGPT menampilkan hasilnya. Dan yang selanjutnya adalah top aktivitas di ChatGPT. Beberapa aktivitas yang paling sering digunakan di ChatGPT. Mayoritas yang pelajaran dan tugas 40%, coding dan error fixing 25%, percintaan dan curhat 15%, konten sosmed 12%, skill dan hobi 8%. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.